Kemudian kebiasaan anak-anak itu kecenderungannya sangat besar, hatinya bergantung kepada dunia dan syahwat. Karena memang dunia main. Karena itu yang paling disenangi mainan. Ada yang baru pasti dia mau. Karena kecenderungannya. Dikasih makanan pasti dia mau. Dikasih satu, kalau dia sudah makan pasti dia bilang, Bu, besok beli lagi ya. Tidak ada lagi kalau sudah makan hari ini apel, besok Bu jangan beli. Tidak ada. Saya pasti dia bilang beli lagi. Atau kapan lagi kita pergi beli. Sepekan kemudian pasti dia ingat, oh yuk, pekan lalu kita makan apel. Kenapa ibu tidak beli? Karena kecenderungan dunianya itu sangat tinggi. Walaupun orang besar juga demikian, tapi dia ungkapkan. Apalagi kalau dia lihat temannya. Temanmu tadi punya pistol baru, minta lagi urusan. Apa saja yang baru dari urusan mainan, makanan, pakaian, pasti dia tertarik padanya. Maka tugas yang besar di sini, bagaimana menjadikan anak itu hatinya tergantung kepada Allah, bukan tergantung kepada dunia, ya, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Ya, disitulah peranannya seorang ibu. Ya, kita kemarin sudah makan apel, syukur. Ya, nanti ketika ada uang baru kita beli lagi. Kan begitu. Jangan dikatakan, oh memang temanmu itu orang kaya. Jangan dibilang begitu. Nanti dia bilang, kalau begitu ibu harus jadi orang kaya. Dia tidak mau tahu masalahnya, kan gitu. Dia tidak mau tahu susah cari uang. Pokoknya harus ada. Tapi dipalingkan. Kita harus bersyukur. Kita cuma bisa beli satu kali, umpamanya disyukuri. Temanmu punya ya syukur, temanmu punya. Kalau dikasih, tapi jangan minta-minta. Karena paling suka minta, kalau tidak dikasih tidak ada pergi minta. Jadi supaya hatinya bergantung kepada Allah. Banyak berdoa supaya Allah memberikan rezeki yang banyak. Kita bisa beli lagi. Atau nanti kita usahakan, siapa tahu Allah memberi rezeki, kita beli makanan yang lain. Dan banyak berdoa supaya hatinya tidak bergantung. Walaupun ada, seandainya pun ada, tetap dipalingkan untuk banyak bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dipalingkan, makan apel terus, hafalanmu sudah hafal belum? Dipalingkan. Tadi pelajaranmu di mana? Dan dipalingkan. Jangan diikuti apelnya, atau jangan diikuti pakaian barunya. Dipalingkan. Kalau kamu bisa hafal, ya nanti kita kalau ada rezeki diberikan lagi. Supaya hatinya bergantung. Paling tidak ada yang menghalanginya. Tidak betul-betul bergantung kepada urusan dunia. Dan harusnya diajar bertanafus. Kalau temanmu punya apel, tanya, kamu sudah hafal arba'in yang kelima tidak? Kamu punya apel, saya punya hadis. Ya kan gitu. Kalau kamu tidak hafal, tidak bisa punya. Tapi nanti kalau saya punya uang, saya bisa beli juga. Ya kan gitu. Akhirnya temannya juga terpengaruh kan gitu. Terpengaruh, tidak membanggakan dengan apa yang dia. Karena tabiat anak, ini juga berikutnya, itu selalu mau lebih daripada temannya. Lihat saya kalau cerita, baru bertemu, ibuku datang dari pasar, beli ikan. Saya jual ikannya lebih besar. Oh iya kemarin ikan lele, kumisnya panjang, tanapus terus, kadang-kadang sampai berkelahi karena tanapus. Harusnya dipalingkan untuk tanapus kepada hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang ini jarang orang perhatikan. Bahkan kebanyakannya ibu kalau adanya tanapus marah-marah. Dasar sombong, baru punya apel tanapus tidak mau dikasih. Tambah jadi-jadi nanti. Tidak baik hubungannya dengannya, anaknya juga saat ini. Kebanyakannya berkelahi ibunya, ada juga ibunya. Jangan minta kalau tidak punya. Akhirnya berkelahi karena urusan dunia. Tidak ada yang jadi baik. Semuanya jadi jelek. Wala stipulan A, wala anaknya masing-masing. Kenapa? Karena pendidikan yang keliru. Dan anak itu tabiatnya begitu. Jadi jangan bosan, harus sabar. Walaupun berulang kali, walaupun setiap terjadi begitu, tetap juga harus diperlakukan seperti itu. Kalau tidak jadi anak kita yang baik, paling tidak anak orang lain yang baik. Kalau bukan orang lain, anak kita yang baik. Dan sebagaimana tadi, itu adalah tanggung jawab semuanya. Nah, kemudian pendidikan yang baik, kalau belum usia sekolah, khususnya di waktu sore,
Ya, jangan dibiarkan anak-anak itu berkeliaran di luar rumah. Karena sebagaimana yang dimaklumi, sebagaimana juga dalam hadis Sahih Imam Bukhari, "Idza janaha al-lail aw amsaytum fakaffu sibyanakum." Kalau sudah muncul tanda-tanda malam atau sudah sore, maka tahanlah anak-anak kalian. Fa inna syaitana tantashiru hina idzin. Karena pada waktu itu syaitan lagi berkeliaran. Karena itu disuruh mengunci rumah, kemudian banyak berzikir dan sebagainya. Tapi sekarang terjadi sebaliknya. Orang kebanyakan membiarkan anaknya sampai sore, berkeliaran di jalan, main-main dan sebagainya. Tidak diperhatikan. Kadang-kadang juga ibunya tidak pergi cari-cari karena saking sibuknya. Nah, jadi jangan dibiarkan. Kemudian anak-anak itu diusahakan walaupun masih kecil untuk selalu duduk dengan orang-orang yang saleh. Dan tentunya sebaliknya, jangan dibiarkan bersama dengan orang-orang yang jelek. Karena itu Ummu Sulaim, ma'ruf kisahnya, tapi kisah yang berhubungan dengan pendidikan anak di sini, membawa anaknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Anas khadimuka ya Rasulullah." Anas bin Malik itu adalah pembantumu ya Rasulullah. Fad'ullah lahu. Maka doakanlah dia. Karena Nabi pasti orang yang saleh. Kalau yang mengaku wali lebih saleh, maka dia kafir. Maka Nabi berdoa, mendoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Tapi orang sekarang baru anaknya 3, banyak, terlalu banyak. Baru 3. Berarti juga menunjukkan, berarti istrinya banyak. Yang tidak mungkin perempuan itu melahirkan 120 orang, paling banyak 15 orang. Apalagi perempuan sekarang baru 2 anaknya sudah pelo. Kenapa? Karena tidak biasa kerja. Tidak biasa kerja. Dari kecil dinilai memabukkan, mau mandi dimandikan, makan disuapi, mau bersisir disisir, pakai baju disetrikakan, dipakaikan lagi. Biar pakai sepatu tidak tahu. Nanti tahu pakai sepatu kapan? Ketika dia sudah SMA. Bagaimana caranya mau mandiri, bisa kerja. Di rumahnya ada pembantu, tidak pernah masak. Jadi ketika pertama kali masak langsung hangus. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi memang berbeda dengan orang-orang terdahulu. Padahal itu membantu dia untuk mendidik anaknya. Karena itu banyak sekarang terjadi. Ketika pindah rumah baru sedikit, anaknya menangis, telepon lagi ibunya. Bu, anakku menangis. Ini memang anak itu pekerjaannya menangis. Kenapa? Saking takutnya dan tidak mandirinya. Baru menangis, telepon lagi. Baru sakit sedikit, dokter spesialis. Baru sakit sedikit. Harusnya ada usaha dulu sedikit. Tanya, diusahakan bagaimana dan sebagainya. Karena selalu ingin mudah. Maka ketika terjadi hal-hal tertentu yang tidak bisa dia lagi tanggulangi, saya yang banyak stres, tidak terbiasa. Jadi kalau demikian keadaannya, sulit melahirkan generasi yang kuat. Yang kuat, ya walaupun mungkin kita bisa mengatakan kuat akidahnya. Tapi kalau lemah pikirannya, lemah kemandiriannya, maka sulit menciptakan lingkungan yang kuat. Ya. Jadi dibiasakan duduk dengan orang-orang yang soleh. Kemudian disebutkan di sini kisah Ummu Hudzaifah radhiyallahu taala anha. Pernah suatu saat dia bertanya kepada anaknya Hudzaifah bin Yaman yang menjadi salah seorang ulamanya sahabat, ahli fikihnya sahabat, dai-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu mata ahluk. Kapan perjanjian? Yang dia maksudkan ibunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, "Mali bihi ahlu mundu kaza wa kaza." Saya tidak punya perjanjian dengan dia semenjak ini. Tidak ada. Fanalat minni. Maka ibunya marah karena hal tersebut. Fakultu laha, karena dimarahi, tidak ada hubungannya dengan Nabi. Maka dia marah ibunya. Ini kan menunjukkan ibu yang baik. Dididik untuk
punya ikatan dengan orang yang saleh, apalagi di zamannya Nabi. Akhirnya dia dimarahi sama ibunya, dia mengatakan da'ini atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu biarkan saya akan menghubungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi. Fa usalli ma'al maghrib wa as'aluhu ayastaghfir li wa lak. Salat maghrib bersamanya dan saya memohon kepadanya supaya mengampuni saya dan engkau wahai ibuku. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu. Saya mendatangi Nabi dan saya salat bersamanya salat maghrib. Fa shalla hatta shallal isya. Diikuti sampai salat isya. Kemudian selesai. Nabi pulang. Fatadi'tu, kata Hudzaifah, saya mengikutinya. Fasami'a sauti, maka beliau mendengar suaraku. Faqala man hadha, siapa ini? Nabi menjawab, Hudzaifah. Qultu na'am, ya Hudzaifah ya Rasulullah. Nabi sudah kenal sebelumnya. Qala ma hajatuka, apa hajatmu? Ghafarallahu laka wa li ummika. Qala inna hadha malakun lam yanzil al-ardha qattun qabla hadhihi al-laila ista'zana rabbahu ay yusallima alayya wa yubashshirani bi anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Nah, artinya dia dapat faedah ini karena dia mengikuti hadis. Jadi itu dijaga juga, disarankan ikut di majelis ilmu. Asalkan dijaga, jangan berteriak-teriak. Orang bicara, anak juga berteriak. Ya, anak-anak biasa berteriak, tetapi ya dijaga supaya dia dapat faedah. Paling tidak dapat majelis, sering bergaul dengan ya orang-orang yang saleh. Dan sebagian orang kadang tidak peduli dengan anaknya, main di mana, sekolah di mana dan sebagainya. Bahkan banyak yang tidak sekolahkan anaknya dengan alasan macam-macam. Kadang-kadang alasannya sekolah umum tidak cocok, ada pelajaran begini, silat gurunya begini. Tetapi dia tidak sekolahkan juga, tidak pondok, tidak wala, macam-macam, dibiarkan saja. Maka itu lebih rusak daripada kalau dia sekolah, apalagi usia muda. Karena sebagaimana yang dimaklumi, ada dua perkara yang manusia itu paling sering lalai dengannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, waktu luang dan kekuatan kesehatan. Dan anak-anak itu pada puncak kuat-kuatnya dan waktu luangnya paling banyak. Maka kalau tidak diarahkan kepada yang baik, maka hancur dia. Walaupun yang alasan yang baik tadi ada daripada ikhtilat. Akhirnya dia pergi merokok sembunyi-sembunyi. Tidak ikhtilat tapi merokok. Dengan alasan tidak mau sekolah. Tidak juga dipondokkan. Dengan alasan tidak ada uang. Yang macam-macam alasannya. Jadi tarbiyah itu memang membutuhkan pengorbanan. Jadi ini juga fikra yang keliru. Kalau dianggap pendidikan yang Islami itu gratis. Masalah gratis itu tergantung keadaan, tergantung juga tabarruknya orang-orang yang baik. Tetapi asalnya tidak boleh kita berpikir pendidikan itu gratis. Kalau kita cerita dari awal tadi, pendidikan dimulai dengan memilih pasangan yang baik. Sekarang ketika mau kawin gratis atau tidak? Saya tanya, gratis atau tidak? Tidak, bahkan haram gratis. Harus membayar mahar. Disebut atau tidak disebut, dilupa atau tidak lupa, dia harus bayar karena tanggung jawab. Itu kan awal pendidikan. Memilih istri yang baik perlu pengorbanan. Jadi jangan dimasukkan dalam kepala ketika belajar agama itu identik dengan gratis. Tidak ada yang gratis. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Yang gratis hanya pemberiannya Allah. Itu yang gratis. Kita usaha butuh pengorbanan. Mau kerja, apakah gratis itu melangkah? Datang sendiri rezeki, tidak. Tidak ada yang gratis. Karena itu perlu pengorbanan. Tapi kalau ada yang mau bantu tidak membayar, ya alhamdulillah. Tapi yang dijadikan pola pikir harus semuanya gratis. Sehingga kalau tidak ada yang mau kasih, tidak usah di sekolah, tidak usah di pondok. Bahkan sejarahnya Ahlul Hadis, orang-orangnya bangkrut. Man talabal hadis tafallat kan gitu.
Siapa yang mencari hadis, maka dia harus siap-siap untuk bangkrut. Kenapa? Pengorbanan. Ya pengorbanan. Karena tidak ada yang gratis. Mau pergi naik onta, butuh makan, butuh minum. Pergi ke Yaman, gratis atau tidak? Butuh uang berjut-jut untuk dapatkan ini. Ini kan gitu. Artinya butuh pengorbanan. Walaupun pendidikannya gratis, tetap butuh pengorbanan. Beli buku. Ya banyak orang ya, 1 lembar saja. Seperti mahasiswa sekarang. Dilipat saya dalam kantungnya. Pergi sekolah. Di situ catatannya, di situ tanggal lahirnya, di situ nama pacarnya, semuanya di situ. Kalau ujian tinggal fotokopi. Karena itu saking penuhnya bukunya, celananya pun ditulis. Ya, pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu tidak mendapatkan porsi yang besar. Kalau anaknya butuh baju, butuh uang rokok, bagian manusia, butuh motor, butuh sepeda, cepat dibelikan. Dan kalau dikatakan butuh buku, wih, berapa harganya itu buku? Langsung timbul dalam pikirannya mahal. Ya, tapi rumahnya diperbaiki terus tiap tahun. Jadi sebenarnya kekeliruan yang besar, bukan dilarang memperbaiki rumah. Tapi harusnya anak itu lebih banyak porsinya untuk pengorbanan. Gratis atau tidak gratis dibelikan. Dia butuhkan atau tidak dibutuhkan dibelikan. Hal-hal yang menunjang pendidikannya. Kenapa tidak bisa kalau berkembang tanpa hal itu? Ya, kenapa menjadi pola pikir yang keliru. Sehingga ya terjadilah kebanyakan sebagaimana yang terjadi. Tidak sekolah, tidak juga mondok, hanya menjadi fitnah di tengah masyarakat tanpa alasan yang jelas. Ini juga penting untuk diberikan tanbih. Dan itulah tanggung jawabnya orang tua. Nah, ini juga kembali karena kita sekarang berbicara tentang mas'uliyah. Tanggung jawab orang tua. Membiayai pendidikan itu bukan tanggung jawab ustaz. Dipahami? Kalau dari sisi tanggung jawab, bukan tanggung jawab ustaz, tapi itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab ustaz mengajarkan ilmu yang dia tahu. Itu asalnya kalau kita bicara tentang asal usul. Yang membiayai adalah dia atau orang tuanya. Ustaz tanggung jawabnya mengajar, karena itu kemampuannya. Tapi kalau dia mampu memberi, yaitu tabarruknya, tapi bukan kewajibannya. Yang bukan kewajibannya. Ya harusnya kalau orang ingin tahu, kalau maunya pondoknya gratis, maka semuanya harus berpikir bagaimana membiayainya. Karena itu tanggung jawab bersama. Bukan diserahkan kepada ustaz. Biarkan masuk. Makan tidak makan ada ustaz yang pikir. Saya pergi jual sayur saja, pulang tinggal hitung untungnya. Nah, tidak begitu namanya punya tanggung jawab. Pondoknya butuh atau tidak butuh harusnya dia bantu. Kenapa tanggung jawab? Anaknya di situ. Bahkan walaupun tidak ada anaknya, generasi kita ini milik kita semuanya, tanggung jawab kita semuanya. Ini perlu ditumbuhkan. Kita larang untuk berkorban. Yang ya kadang-kadang ya sangat lemah di kalangan kita. Karena ini maksudnya maka saya sedikit menyinggungnya. Kalau yang tersinggung alhamdulillah. Kalau tidak saya sangat menyayangkannya. Nah.